kiamat, baru tanda-tandanya aja. Hari kiamat yang digariskan oleh Al-Quran apa? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Adalah ketika hari itu orang-orang yang sedang menyusui meninggalkan anak yang sedang disusuinya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil langsung tuh guguran, keluar dari kelaminnya langsung. Tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Masya Allah. Tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taron nasa sukara. Pada hari itu manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka pada hakikatnya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Itu semua mereka rasakan karena dahsyatnya, karena beratnya adab yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ingat Pak, itu hari sudah dekat. Itu gambaran Al-Quran yang pasti amat sangat terjadi. Kita bagaimana melihat dahsyatnya bencana-bencana di sekeliling kita. Di Jepang gempa, tsunami di Aceh. Masya Allah. Kita masih menutup mata akan itu. Kembali kepada Allah ya ayuhan nas ittaqu, takutlah kalian akan azab Allah. Dalam tafsirnya tersebut. Karena sesungguhnya inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya hari kiamat itu ada syai'un 'adzim, satu peristiwa yang sangat dahsyat dan lagi menakutkan. Ya, makanya inilah kenapa selalu saya gemborkan agar ruhiyah kita hidup. Tidak hanya formalitas belajar agama ngalor ngidul, tidak hanya mendirikan suatu organisasi saja, kemudian selesai tindakan kita di hadapan Allah seperti itu, tidak ada bekas dalam hati kita. Percuma saja kita mendirikan suatu organisasi yang begitu besar, akan tetapi kita tidak memiliki ruhiyah yang hidup di hadapan Allah, bahkan tidak merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Al-fitanul kabir, satu fitnah yang sangat besar, saling bertentangan, saling berbeda pendapat. Bahkan kalau tidak lepas tidak bisa menahan emosinya, bisa terjadi mujadalah. Saling tonjok-menonjok. Na'udzubillah wala na'udzubillah. Nah, ikhwan wal akhwati rahimakumullah, Al-Barakah terus memberikan jargon akan selalu mengutamakan Al-Quran, karena kita di atas segala golongan. Siapa saja datang ke Al-Barakah bisa kaji Al-Quran, tidak akan membahas satu versi, tidak akan menyudutkan satu versi. Ya, kita akan lurus, kita akan hanif, belajar menjadi hamba Allah, terus memperbaiki diri dari sisa umur yang Allah amanahkan kepada kita semua. Ya. Ikhwani wal akhwati, perlu diingat pula bahwa kita pada hakikatnya akan kembali menjadi mayyitan wa mayyitan. Akan kembali satu ketetapan Allah, kita akan menjadi seorang mayit, ya, yang di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa kecuali al-a'malus shalih wal baqiyatus shalihatu indana. Yang bisa menemani kita semua adalah al-baqiyah, amalan-amalan yang tetap terhitung, tercatat, berbobot di hadapan Allah, yaitu amal-amal shalih. Ikhwani wal akhwati rahimakumullah, sebagaimana janji saya pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang talaqiyal Qur'anil Azim, yaitu talaqi tentang suratul Fatihah. Kenapa saya kok belajarnya langsung talaqi suratul Fatihah? Kemarin sebenarnya kita sudah talaqi tentang makharijul huruf, ya, tentang makharijul huruf. Karena min arkanis sholati fahiya an tuqra alaihi suratul Fatihah. Bahkan kata hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra suratul Fatihah, bahwa di antara rukun dari sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Rukun adalah pondasi. Rumah tidak ada pondasi akan roboh, Pak. Ya. Begitupun sholat. Kalau rukunnya tertinggal maka sholatnya itu sia-sia. Di antara rukun dan pondasinya sholat ada qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra suratul Fatihah. Tidak dianggap, tidak diterima, tidak sempurna orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Ya, kalau notabene dia tertinggal surah Al-Fatihahnya, kalau makmum ma'fu karena ada imam. Ya, tapi kalau sendirian sholatnya munfarid, dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjabarannya semakin luas, artinya orang yang membaca Al-Fatihah tidak sempurna makharijul hurufnya,
tajwidnya tidak betul sehingga keluar hurufnya itu bukan pada tempatnya, juga termasuk daripada kategori orang yang tidak sempurna sholatnya. Antara haknya, karena tradisi daerah pun mempengaruhi, lisan itu mempengaruhi, uslub kalau dalam bahasa Arab, al-uslubul lughat, yaitu logat-logat bahasa setiap daerah pun mempengaruhi. Ya, kita sering mendengar di masjid, di musola Jakarta yang mengucapkan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pakai hak lagi. Itu artinya saja sudah berbeda. Hamidah yahmadu artinya celaka. Kalau hamidah yahmadu artinya memuji. Alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah. Alamin itu artinya apa? Menyakitkan. Ya, penyakit, sakit, alam. Sakit yang sangat pedih. Itu alamin, tapi alamin itu ada alam semesta. Kan itu? Ar-Rahmanir Rahim, jangan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Rahman artinya rohim. Ya, para pendeta. Rohim artinya terdorong. Kan beda tuh. Padahal di situ Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha, wah sangat amat sangat berbeda. Ya. Maliki yaumiddin sudah jelas, itu mungkin agak sedikit banyak yang betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas ya. Ada nasta'in, na'budu, iyya, apa boleh iyyaka na. Itu sangat mempengaruhi arti kan? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh enggak berhenti di situ? Itu semua perlu ilmu dari seorang guru yang pernah belajar talaki kepada guru-guru yang. Maka untuk perbaikan bacaan Al-Fatihah kita, semoga sholat kita menjadi sholat yang sempurna. Pada hari ini kita akan kaji ya tentang talaki suratil Fatihah kita. Kenapa kok sebegitu banyaknya perbedaan pendapat perihal membaca ayat Al-Quran? Karena ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf, artinya dengan 7 logat bahasa. Faqra'u, maka bacalah kalian dari Al-Qur'an ma tayassara min, dari apa yang kalian anggap paling mudah. Karena nanti dalam penafsiran hadis ini dijelaskan ada Al-Qur'an diturunkan dari lugat dan uslubnya kaum Quraisy. Kemudian juga diturunkan sebagian ada daripada lugat dan uslubnya Qita'ah. Kemudian juga diturunkan daripada uslubnya banyak sekali ikhwafillah di sini dijelaskan di dalam tafsirnya. Jadi yang jelas karena banyaknya Al-Qur'an dalam pembacaannya itu berbeda-beda, itu disesuaikan dengan hadis Nabi tadi bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Ya, faqra'u, bacalah kalian dari yang paling mudah. Mana yang paling cocok buat kalian semua? Ya. Nah, lisan Indonesia paling cocok berkiblat salah satu imam, yaitu Imam Ibnu Hafsin an Asim an Hashimin an Syafi'iyyin wa an siapa? Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Jadi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, bukan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Banyak perbedaan pendapat. Ada yang membaca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Maknya pendek ada sih. Banyak sekali. Ya. Jadi ternyata perbedaan itu pun sudah terjadi semenjak zaman baginda Rasulullah sesuai dengan lahjah dan uslubnya masing-masing. Dan dikenal dalam ilmu qiraat itu ada 7 imam. Pantas kalau baginda Rasulullah, Pak, hadis ini dikeluarkan sebelum munculnya imam-imam qiraat tersebut. Ya, dalam membaca Al-Quran ada 7 imam yang menjadi kiblat dalam membaca Al-Quran. 7 imam tersebut setiap imam memiliki 2 perawi, ya, 2 periwayat, 2 murid. Jadi satu imam memiliki 2 dikali 7 14. Jadi 14 bacaan. Ya. Makanya kita sering baca waktu hai wal lail
kan seterusnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya kan? Banyak sekali. Ya. Belum lagi nanti kita akan bertemu dengan ayat-ayat ghoribah, ayat-ayat yang dianggap asing.